Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bertemu secara online ya, lewat video, yaitu pelatihan pertemuan ke satu setelah UTS. Nah, pada kesempatan kali ini, pelatihan kali ini, yaitu kita akan membahas tentang Flexbox. Kita terlebih dahulu masuk ke pengenalan teks Flexbox terlebih dahulu. Apa itu Flexbox? Bagi yang mungkin udah membaca-baca materi atau cari-cari tahu tentang Flexbox, pasti kalian tahu apa itu Flexbox. Yang dimana Flexbox adalah model layout yang digunakan untuk mengatur keluasan elemen pada sebuah halaman web. Artinya, elemen-elemen tersebut bisa diatur sedemikian rupa, sehingga bisa menyesuaikan ukuran layar dan memposisikan serta didistribusikan dengan jarak tertentu di antara item-item dalam sebuah kontainer Flex tersebut. Bahkan ketika ukuran dari elemen tersebut tidak diketahui. Nah, di sini ada kontainer. Disebut kontainer tuh dia sebagai wadah bagi si itemnya. Nanti akan lebih jelasnya di pembahasan selanjutnya akan dibahas. Nah, Flexbox merupakan konsep pengatur layout yang mengatur ukuran elemen child itu yaitu si elemennya dari suatu kontainer. Kan tadi kontainer tuh sebagai wadahnya atau penampungnya. Terus anaknya tuh yang ada di dalamnya. Anaknya nanti ada elemennya bisa berupa div atau tag lainnya. Untuk beradaptasi dengan parent atau kontainernya, Flexbox umumnya digunakan pada sebuah elemen yang tidak pasti ukurannya atau berubah-ubah. Hal ini sangat bermanfaat untuk membuat tampilan website responsif. Nah, bagi kalian nanti untuk proyekan, ini tuh berguna banget gitu. Jadi, ketika kalian menggunakan Flexbox dan paham penggunaan Flexbox itu, website kalian bisa responsif dan maksimal dan terlihat wah gitu, terlihat mewah. Tergantung ketika kalian menggunakan Flexbox itu sendiri. Kalau penempatannya pas, maka akan menjadikan website kita tuh ya bagus gitu. Nah, selanjutnya ke apa itu tujuan Flexbox ini? Ada yang udah tahu apa tujuan dari Flexbox ini? Langsung saja, Flexbox dirancang sebagai model tata letak satu dimensi dan sebagai metode yang dapat memudahkan untuk menyelaraskan elemen satu sama lain dalam arah dan urutan yang berbeda. Jadi si Flexbox ini tuh bisa memudahkan kita untuk menyelaraskan elemen satu sama lain dengan elemen yang berbeda. Jadi kita tuh bisa sama elemen yang lain tuh bisa diselaraskan, yaitu diselaraskan tuh kayak apa ya, kayak dipas-pasin gitu sesuai kebutuhan kitanya. Basic masalahnya yaitu karena kemajuan teknologi sehingga desain website merambah ke berbagai ukuran seperti laptop, tablet, atau smartphone. Nah, ketika kalian menggunakan Flexbox ini, jadi nanti kalian bisa menyesuaikan ukuran bagi si laptop. Pas dibuka di laptop bagaimana, di tablet bagaimana, di smartphone bagaimana. Yang penting kalian pinter-pinter dan bisa menggunakan secara maksimal si Flexbox ini. Maka materi Flexbox dan materi selanjutnya yaitu grid itu tuh sangat penting bagi kalian dalam membuat website.
agar tampilan website atau penampakan website kalian tuh ya maksimal gitu, terlihatnya mewah dan emang seperti website pada umumnya. Soalnya kebanyakan website kan dia udah langsung responsif, dibuka di laptop tampilannya bagaimana, di tablet bagaimana, dan di smartphone bagaimana gitu. Dan itu tuh di dalamnya menggunakan CSS Flexbox untuk mengatur si responsif itu sendiri. Nah, tujuan utama penggunaan layout Flex adalah untuk memberi kemampuan kontainer agar dapat memanipulasi item-item atau elemen yang ada di dalamnya. Baik itu merubah tinggi, lebar, urutan, posisi elemen, dan space atau jarak di antara elemen tersebut. Nah, jadi ketika kita menggunakan Flexbox, kita nggak perlu pakai BR, tag BR, yaitu sebagai enternya gitu. Kita nggak perlu banyak-banyak spasi untuk mengasih space-nya. Kita hanya tinggal menggunakan properti dari Flexbox itu sendiri. Jadi kita di codingan HTML-nya tidak perlu banyak-banyak kayak BR. Misalkan kita mau mengasih jarak antar barisnya tuh misalkan 4 enter atau 4 tag BR. Nah, kita harus mengetik di codingan HTML-nya kan harus memasukkan tag 4 kali BR gitu. Tapi kalau menggunakan Flexbox kita hanya menggunakan satu properti saja yang mengatur itu semua. Jadi memudahkan bagi kita gitu dalam mengatur tampilan website kita. Terus masuk ke konsep dasar dari Flexbox. Konsep dasar Flexbox ada dua komponen utama sebuah layout Flexbox, yaitu container dan item. Container yaitu sebagai wadahnya, wadah utamanya, dan item ya sebagai child-nya atau anaknya gitu. Anak dari si container yang ada di dalam si container. Container berfungsi menjadi wadah yang menentukan bagaimana elemen child akan dirender. Jadi si dirender tuh maksudnya kayak mau dikeluarin seperti apa gitu, mau ditampilin seperti apa si elemen anaknya atau si item. Terus di sini ada analogi. Yang garis merah di sini dia menunjukkan dia tuh kontainernya. Dan yang di situ item 1, item 2, dan item 3 dia menunjukkan anaknya atau si itemnya. Keterangan di sini perihal panah pada gambar dapat dilihat flex container menjadi wadah untuk si child, untuk si anaknya. Elemen container dari Flexbox disebut flex container dan child dari kontainernya disebut flex item, yaitu yang item 1, item 2, dan item 3. Nah, masuk ke properti Flexbox yang pertama. Dan ini paling utama gitu. Ketika kita mau menggunakan Flexbox, ya kita pertama-tama harus ngedisplay. Contoh kayak ngedisplay itu kayak ngenalin ini tuh si Flex gitu. Ini tuh Flexbox. Pengaturan display Flex dilakukan pada kontainer. Jadi ngegunain si display ini tuh di si kontainernya, di si wadah utamanya. Terdapat dua value display, yaitu Flex, yaitu menjadikan dia block, dan inline, dia untuk inline Flex, dia untuk inline-nya. Jadi masih banyak yang lainnya, value-value display yang lainnya. Cuman saya di sini akan menjelaskan yang dasarnya, kayak yang basic bagi kalian yang sering digunain gitu dalam website, yaitu ada dua, Flex dan
inline flex. Mungkin ya buat yang value-value lainnya kalian bisa cari-cari di Google. Sekarang udah banyak dari referensi-referensi lain gitu. Jangan mengandalkan dari tutor saja. Nah, di sini ada penggunaannya, cara penggunaannya. Nah, sebelumnya kalian codingkan terlebih dahulu di si HTML codingan seperti di sini, yang di kanan ini, gambar yang di kanan. Yang dimana pertama dia dikasih kelas container, terus di dalam div kelas container memiliki div sebanyak 8 yang memiliki kelas item. Untuk penamaannya bebas, cuman saya di sini menggunakan box 1, box 2, dan seterusnya agar terlihat mana box 1-nya, box 2-nya, dan box 3, dan selanjutnya. Ketika sudah kalian memasukkan atau mengkodingkan di HTML-nya, kalian bisa masuk ke file CSS-nya. Oh iya, sebelumnya kalian harus buat dulu file HTML baru dan file CSS baru. Terus kalian hubungkan. Jika sudah membuat file CSS dan HTML-nya dan kalian sudah mengcoding di HTML-nya seperti gambar di kanan ini, lalu kalian tinggal di si container, kalian gunakan properti display. Nah, ketika kalian menggunakan display flex, di sini outputnya akan memanjang. Ada background color lebih gitu. Jadi dia tuh block, karena dia flex tuh block, jadi satu blok full satu layar blok gitu. Satu blok seluruh layar. Jadi satu baris. Sedangkan untuk display inline flex, dia menyesuaikan background colornya menyesuaikan dengan box yang kita miliki. Jadi dia tidak overload atau tidak lebih gitu, lebih dari box yang kita miliki. Terus masuk ke flex direction. Flex direction ini digunakan untuk mengatur arah alur dari item yang ada pada container flex. Default value-nya row terdapat 4 nilai di dalam flex direction ini. Nah, yang pertama di sini ada seperti yang kalian lihat, saya sudah mencoba di sini ada default-nya di flex direction value-nya row. Jadi ketika kalian nggak perlu, kalau kalian udah row gitu, pengen pakainya row, karena udah default-nya, kalian tidak perlu mengcodingnya seperti ini gitu. Kalau value-nya row ya udah gitu, nggak perlu ditambahin codingan flex direction row. Ketika kalian ingin mencoba flex direction yang lain, contohnya kayak row reference, column, dan column reference. Nah, itu baru digunain. Terus di itemnya di sini kalian atur background color, padding, margin, height, dan width-nya. Itu tergantung kebutuhan kalian, menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Yang dimana di sini ada contoh output dari penggunaan flex direction itu sendiri. Kayak ketika value-nya row, dia ke pinggir. Ketika value-nya row reference, dia ke pinggir, cuman dia urutannya terbalik dari
value row. Jadi sebaliknya. Kalian bisa lihat di sini angkanya, kalau yang row satunya dari kiri, sedangkan yang row reverse dia dari kanan satunya. Nah, itu bedanya. Terus untuk value columns, dia ke bawah atau dia bentuknya inline, atau dia bentuknya blok gitu terus beberapa baris ke bawah, menyesuaikan dengan jumlah box yang kita miliki. Kalau kolom dia urutannya dari atas ke bawah satunya. Sedangkan kolom reverse dia dari bawah ke atas. Nah, ketika kalian ingin mengubah urutannya, kalau kalian nggak bisa display atau kalian nggak bisa flexbox, kalian harus menukar di si HTML-nya kan. Jadi kalian harus menukarnya gitu, menukar urutannya. Sedangkan kalau kalian paham dan bisa menggunakan si flexbox ini, kalian tinggal pakai aja flex direction, terus value-nya yang kalian butuhin gitu. Kalian pengen ngubahnya kayak gimana? Nah, kayak gitu. Jadi gampang kalau kalian paham. Jadi si flexbox ini tuh mempermudah kalian gitu dalam penggunaan atau dalam perancangan sebuah website. Nah, terus lanjut di sini ada flex wrap, yaitu digunakan untuk mengatur susunan menyesuaikan dengan ukuran width atau ukuran lebarnya. Nah, di sini kasih jarak dulu atau kasih space width-nya tergantung yang kalian butuhin. Saya di sini menggunakan 400 px, terus display-nya inline flex. Terus di si flex wrap ini memiliki dua value, yaitu wrap sama wrap reverse. Yang dimana di sini ada contoh outputnya di gambar sebelah kanan. Ketika kalian no wraps value-nya atau dia defaultnya no wraps, jadi outputnya seperti itu. Kan tadi kita ngasih width atau lebarnya 400 px, tapi box kita tuh ada 8 gitu, melebihi dari lebar si container itu, si background container itu. Maka ketika kita pakainya no wrap, dia akan ke pinggir, akan melebar melebihi si batas backgroundnya. Biar tambah jelas bisa kalian lihat dan coba gitu, coba sendiri. Terus ketika kalian menggunakan value wrap, nah dia akan menyesuaikan dengan si lebar yang telah kita isi tadi. Misalnya tadi lebarnya 400 px kan, sedangkan kita punya box 8 box gitu. Misalkan kalau dijumlahkan, kalau untuk 8 box butuh width-nya atau lebarnya sekitar 700 atau 800 px. Nah, gunanya si flex wrap ini, dia menyesuaikan ketika lebarnya kita ngasih kecil gitu, tapi boxnya banyak, dia akan menyesuaikan, dia akan mengenter sendiri gitu, atau dia akan mengasih garis baru sendiri gitu. Ketika dia udah nyampe ke 400 px, sedangkan boxnya masih ada, dia akan enter, atau dia akan memunculkan si box selanjutnya di bawahnya, di bawah si satu. Begitupun seterusnya, kayak kita punyanya 12 gitu misalkan, 12 box. Ketika udah nyampe 8, dia turun lagi ke bawah si 9-nya, menyesuaikan dengan ukuran si width-nya. Terus ketika kalian, dan kalau wrap, value wrap, dia urutan boxnya dari kiri atas
ke kanan, ketika sudah mentok dengan lebarnya, dia akan ke kiri lagi melanjutkan si boxnya. Nah, sedangkan reverse, dia urutan sama ketika dia menempuh atau sudah menemui batasnya atau lebarnya, dia akan pindah. Tapi bagi si reverse, dia sebaliknya. Jadi dia ke atas, nambahnya ke atas, bukan ke bawah. Contohnya di sini ada dari box satunya tuh di bawah kiri. Terus dia majunya ke kanan, urutannya ke kanan. Namun dia nambahnya bukan ke bawah, tapi dia nambahnya ke atas kanan. Jadi dia ngurutnya ke atas kanan. Ketika mentok ke atas kanan, ketika mentok ke atas kanan. Contohnya kayak ketika boxnya udah nyampe 8, ke 9-nya pasti nantinya di atas kanan atau di bawah box 5. Nah, selanjutnya kita masuk ke justified content. Justified content digunakan untuk mensejajarkan setiap item yang ada pada flex container agar kontainer tersebut bisa mendistribusikan ruang kosong yang tersisa ketika item flex dalam satu baris tersebut tidak fleksibel atau meskipun fleksibel tapi sudah mencapai batas ukuran maksimum. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di sini si outputnya. Jadi justified content tuh memiliki 6 value ya atau 6 nilai. Yang pertama flex start, dia mulainya dari arah kiri, bukan mulai boxnya ya, tapi dia ditempatkannya di kiri, penempatannya di kiri, dan value flex end, dia penempatannya di kanan, tapi urutan boxnya masih tetap sama dari kiri. Dan justified content yang value-nya center, dia ada di tengah-tengah. Lalu justified content yang value-nya space between, dia akan mengasih jarak antar box. Dari box satu ke box yang lainnya. Akan mengasih kayak padding right. Padding right sama padding right. Jadi menyesuaikan. Kalau kita satu-satu kayak ngasih space antar boxnya, kita harus menggunakan padding kan. Sedangkan di situ ada 8 box. Kita harus menggunakan padding di setiap boxnya. Itu rumit gitu. Bagi saya rumit. Dengan adanya si justified content ini, kalian hanya bisa dengan satu properti saja gitu, justified content dan value-nya space between. Itu sudah langsung mengasih jarak otomatis antar si box. Terus justified content yang value-nya space around, dia hampir sama seperti space between, namun dia di kiri ujung dan di kanan ujung memiliki margin. Jadi dia memiliki jarak di box kanan ujung dan kiri ujungnya. Terus space evenly, dia sama seperti space around, cuman jarak marginnya lebih banyak. Nah, coba kita balik lagi ke sini, cara penggunaannya. Pengaturan justified content berdasarkan pada sumbu X.
atau pengaturan item secara horizontal. Nah, untuk penggunaannya di sini kalian kalau display inline flex, kalian bisa nyesuaiin. Kalian butuhnya inline flex atau display flex. Terus di sini tadi kan ada 6 value ya, yang dimana flex start, flex end, center, space between, space around, dan space evenly. Cara penggunaannya gampang. Kalian tinggal display dulu, kalian tambahkan display dulu, karena kalau kalian belum menambahkan display, dia tuh kayak menginisialisasi gitu, mengenalkan ini tuh ada display gitu. Displaynya tuh flex gitu. Dan di display flex itu banyak mengandung properti-properti lain, kayak justified content dan yang lainnya yang tadi yang sudah dijelaskan. Jadi kayak pembuka kunci gitu. Kayak pembuka kuncinya si display itu. Kalau kita flexbox ya pakainya display flex dan inline flex. Kalau nanti di pertemuan selanjutnya ada materi grid, pembuka kuncinya yaitu display grid. Jadi ada pembuka kuncinya yaitu. Terus properti-properti di dalamnya tuh berbeda-beda. Ada yang sama juga, tapi ada yang beda juga gitu. Penggunaannya soalnya beda juga. Nah, tadi penggunaannya udah kan, output udah. Nah, kalian bisa baca keterangan di sini. Flex start dia default dari si justified content ini. Yang dimana item dimulai dari awal kiri ke kanan sesuai flex direction. Tadi flex direction sudah kan di sini kalau nggak salah. Nah, jadi dia sesuai urutannya kan. Kalau kalian ingin terbalik urutannya, ya kalian tinggal pakai flex direction. Tinggal dibalik. Makanya tadi di keterangannya di situ ada sesuai flex direction. Terus ada flex end, yaitu item dimulai dari akhir atau dari kiri ke kanan. Urutannya sesuai flex direction, cuman posisinya dia kanan, di kanan gitu. Dari tengah ke kanan. Terus ada center, yang dimana item berpusat di tengah-tengah di sepanjang garis container flex. Jadi dia penempatannya di tengah-tengah seperti output di samping itu. Dan space between item merata dalam kontainer. Item pertama ada di garis awal, item terakhir di garis akhir. Dan space around item didistribusikan secara merata di dalam kontainer flex dengan ruang yang sama di sekitar mereka. Jadi si ruangnya tuh sama gitu, sama persis. Menyesuaikan ruangnya. Terus space evenly item didistribusikan sehingga jarak antar dua item dan ruang ke tepi sama. Jadi kalau tadi kan si space between dia ke tepinya tuh tidak ada. Sedangkan space around dia kayak sisanya gitu atau satu box dibagi dua kiri buat mengasih space kiri dan kanannya. Kiri pojok dan kanan pojok. Dan sedangkan space evenly dia sama gitu. Sama dalam artian dari tepi ke box
dia sama ukurannya dengan box ke box si space-nya. Nah, itu untuk space evenly. Terus masuk ke properti Allegiant items. Allegiant items hampir sama dengan konsep justified content, hanya saja pada Allegiant items item-item flex diatur berdasarkan sumbu Y atau sepanjang garis tegak lurus atau secara vertikal. Kalau tadi secara horizontal, sekarang secara vertikal. Nah, di sini kalian masih gunain di si container atau di si wadah utamanya, masukkan si codingannya. Soalnya kenapa di si container atau di si wadah utama? Karena biar kita bisa mengatur semuanya, semua yang ada di dalam si container itu. Makanya kita gunain propertinya di si kontainernya. Nah, di sini ada contoh outputnya. Kalian bisa coba coding, kalian tinggal nambahin ini, tapi jangan bisa disatuin dengan properti lain juga, kayak yang tadi. Cuman ada yang malah hancur gitu ketampilannya. Jadi kalian sesuaiin aja, sesuai kebutuhan kalian. Tapi ketika kalian mau nyoba, yang penting udah buat coding di HTML-nya seperti tadi yang ada di slide atas. Terus kalian tinggal masukkan properti display, lalu kalian tambahkan properti yang kalian butuhkan, Allegiant items gitu. Di sini kita membahas Allegiant items. Yang dimana di sini bisa kita lihat contoh outputnya Allegiant items ketika value-nya flex start. Di sini harusnya kita memasukkan height juga. Height-nya kita atur. Height-nya atur 4, misalkan 400 juga, samain height-nya 400. Agar mengasih space kayak di output flex start ini. Agar kalian bisa melihat nanti perubahan-perubahannya. Flex start dia mulainya dari atas. Kalau tadi materi sebelumnya dia mulainya dari kiri kan. Sedangkan flex end dia dari bawah. Kalau tadi yang end-nya dari flex end-nya dari di kanan gitu, ada di kanan. Cuman ini kan secara vertikal, yaitu atas dan ke bawah. Terus di sini ada value stretch atau dia tuh merenggang gitu, menyesuaikan dengan ukuran si background-nya, ukuran si background atau si height dari si kontainernya. Terus ada juga value baseline atau baseline tuh dia mengecil gitu, kayak kebalikan dari si stretch. Dia mengecil sampai kayak mengasih beberapa padding dari setiap itemnya. Kalau tadi kan flex start dia memiliki ukurannya yang panjang atau yang lumayan tinggi gitu dari dalam setiap boxnya. Sedangkan kalau baseline dia satu line gitu, ya dia cuma satu baris gitu, satu baris tulisan. Paling di sini di otomatis mengasih padding kayaknya 5 sampai 10 px lah kalau dalam baseline. Sedangkan untuk center, value center dia menjadikan si item atau si container dia ada di tengah-tengah. Tidak di atas, tidak di bawah, tapi di tengah-tengahnya. Nah, di sini keterangannya ada, bisa kalian baca sendiri dan kalian pahami flex start apa, flex end apa, center apa, baseline apa. Terus stretch dia default, perenggang untuk mengisi container
tetap menggunakan nilai min, width, dan max width. Masuk ke alegen konten. Kalau tadi kan kita membahas alegen item, sekarang kita membahas alegen konten. Alegen konten memadukan konsep alegen items, memadukan. Jadi dipadukan antara alegen konten sama alegen items. Memadukan konsep alegen items dan alegen justified content di mana digunakan untuk mensejajarkan garis flex kontainer ketika ada ruang kosong secara garis tegak lurus pada sumbu Y. Antar items menggunakan konsep alegen items dan antar line menerapkan konsep justified content. Jadi di si alegen content tuh dia memadukan si alegen item dengan si justified content. Jadi saling melengkapi untuk apa yang kita butuhkan. Yang harusnya misalkan kalau kita pengen gunain satu gitu alegen item doang, ya udah gunainnya alegen item. Tapi ketika kita menggunakan butuh keduanya, alegen item dan justified content, ya udah kita gunain si alegen content aja gitu. Supaya kita satu properti namun di dalamnya bisa menggunakan dua properti gitu. Nah, contoh di sini contoh penerapannya. Kalian bisa ikuti seperti codingan di sini. Dan kalian coba satu-satu value-nya, yang dimana value-nya ada 6 value, yang dimana ada flex start, flex end, space around, space between, center, dan stretch. Kalian bisa lihat perbedaan antar value-nya. Kalian ngulik sendiri akan lebih paham dan mengerti. Ketika kalian menemukan sendiri perbedaannya atau perubahan-perubahannya, kalian bakal paham dan bakal paham betul gitu. Apa yang berbeda, kenapa bisa gini gitu, karena pakai apa. Beda lagi dengan kayak saya yang memeraktekkan, kalian hanya melihat dan mengikuti saja gitu. Jadi kalian pasti terpakunya terus ke yang menyampaikan. Kayak misalkan saya yang menyampaikan dan saya yang mempresentasikan, kalian akan terpaku terus ke saya gitu. Jadi kalian akan terpaku dengan apa yang saya sampaikan saja, tanpa melihat perbedaan-perbedaan lainnya. Sedangkan kalau kalian bisa gitu, mencoba-coba aja sendiri, kayak pakai ini jadinya gimana ya, pakai ini pakainya jadi gimana ya gitu, kalau pakai ini. Nah, nanti kalian bakal paham betul gitu apalagi nanti ketika kalian diproyekkan, kalian udah tahu gitu, ketika pengen ngubah ini pakainya properti apa gitu. Nah, untuk itu gitu. Terus bisa kalian lihat di gambar di sebelah kanan, yaitu di situ ada contoh-contoh outputnya, yaitu dari flex start, dia urutannya sama kayak tadi, cuman dia adanya di atas. Space around, tadi kalian masih ingat yang mengasih space itu ada di properti apa? Nah, jadi dipadukan di space content tuh jadi ada dua gitu. Terus ada flex end, dia jadi di bawah. Terus space between, dia mengasih space di tengah-tengahnya, jadi membuat si item-itemnya tuh mendekati batas dari batas-batasnya gitu, batas atas dan batas bawah. Ketika kita
memiliki dua line atau dua baris. Sedangkan center dia ada di tengah-tengah, sedangkan stretch dia kayak space around, cuman yang atasnya nempel ke batas, yang bawahnya memiliki margin dari bawah. Bisa kalian lihat sendiri biar kalian paham, seperti di gambar sebelah kanan ini. Nah, terus di sini ada keterangannya. Kalian bisa baca-baca keterangan dari value-value yang tadi kalian coba apa. Terus, properti Allegan content tidak dapat diterapkan jika item-item flex terdiri dari satu line. Jadi si Allegan content ini tuh kalau cuma satu baris atau satu line, dia nggak bisa digunain. Kenapa nggak bisa digunain? Kita lihat di sini. Karena di sini bisa kalian lihat, dia tuh saling terhubung atau saling mengubah gitu. Jadi mengubahnya tuh nggak hanya satu line, tapi dua line. Jadi dua baris yang diubah sama Allegan content ini. Contoh jelasnya saja, lihat di space between, di output space between. Di sini dia mengubahnya keduanya kan. Yang baris pertama dia dekat ke atas, yang baris kedua dia dekatnya ke bawah gitu. Jadi kalau hanya satu, dia nggak bakal bisa digunain atau tidak memiliki perubahan nantinya. Nah, itu kenapa si Allegan content ini nggak bisa digunain kalau line-nya hanya ada satu. Terus masuk ke order. Order digunakan untuk mengatur urutan dari flex item. Secara default, nilai order adalah 1. Namun, kita dapat menyesuaikan nilai tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini ada, misalkan kan tadi kita memiliki 8 box nih. Misalkan kalian ikuti codingan seperti di gambar kanan ini. Seperti gambar pada bagian kanan ini. Kalian ikuti seperti ini. Class item kan tadi sudah dikasih kelas ya di HTML-nya. Ikuti saja. NTH, strip of, strip type. 1. Nah, kalau sudah, saya jelaskan. Di sini 1, yaitu box 1. Order dia untuk urutannya dari kiri ke kanan. Di sini ordernya 7. Di sini dia jadi urutannya, bisa dilihat di outputnya. Si 1 ada di keberapa gitu, ada di urutan keberapa? 8, 1, 6, 2, 4, 3, 5, 4, 7. Box 7 ke 5, box 2 ke 6, box 1 ke 7. Nah, fungsinya si order itu. Namun, ketika kalian ingin menggunakan si order, kalian harus memasukkan si ordernya di setiap item. Misalkan kita punya 10 item, ya di 10-nya harus menggunakan order. Karena nanti ada kalanya kayak kita kalau memasukkan hanya di satu order atau 2 order gitu, nggak bakal keubah gitu, karena bingung gitu urutannya nantinya. Sedangkan kalau kita ubah semuanya, kita sesuaikan urutan si ordernya di mana gitu. Kalau untuk di item, titik 2 NTH strip of strip type dalam kurung 1, dia untuk box 1 atau sidip pertama. Itu bisa kalian pahami. Terus si order dia sebagai urutan keberapanya atau penempatan si box ada di div keberapa. Contohnya seperti, ya samain aja. Cara tracingnya, cara mengetahuinya, lihat dulu type-nya ada berapa gitu, angka berapa, misalkan 2.
Dia kan 2, yaitu berarti box 2. Terus ordernya 6, berarti si box 2 ada di urutan ke-6. Nah, begitu selanjutnya. Box 3 ada di urutan 8. Box 4 ada di urutan ke-3. Box 5 ada di urutan ke-4. Begitupun seterusnya. Itu cara tracing si order. Nah, kita masuk ke Plex Grow. Plex Grow mendefinisikan kemampuan item Plex untuk bertambah ukurannya. Jika memungkinkan ukuran pada kontainer yang tersedia, value dari Plex Grow, sebentar, azan dulu ya. Sambil menunggu azan beres, kalian sambil pahami dan coba-coba terlebih dahulu yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, berhubung azannya sudah beres, kita lanjut lagi ya. Plex Grow ke Plex Grow. Plex Grow mendefinisikan kemampuan item Plex untuk bertambah ukurannya. Jika memungkinkan ukuran pada kontainer yang tersedia, value dari Plex Grow tidak memiliki satuan, yaitu berupa integer, yang berfungsi sebagai proposisi. Nilai ini akan menentukan jumlah ruang yang tersedia dalam wadah Plex yang dapat diambil oleh item tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat. Nah, defaultnya si nilai Plex Grow itu 0. Nah, kalian bisa tambahkan, ini masih urutan yang tadi ya, yang order tadi, kalian bisa tambahkan seperti pada gambar di kanan ini, tambahkan Plex Grow, value-nya 1 di si box 2, dan tambahkan Plex Grow, value-nya 2 di si box 4. Kalau sudah ditambahkan,
Mari kita lihat si outputnya. Nah, sini output dan penjelasan. Pada gambar di bawah, value flex grow untuk box 4 bernilai 2. Nah, box 4 kan bisa kalian lihat di sini memanjang, dia memanjang. Box 2 bernilai 1. Nah, box 2 juga memanjang, cuman tidak sepanjang box 4 karena value-nya 1, sedangkan box 4 value-nya 2. Dan box lainnya sesuai dengan default, yaitu default-nya tuh 0. Sehingga box 4 mengambil ruang item 2 kali lebih banyak dari yang lain. Berhubung di sini saya menggunakannya yang flex, kayak menggunakan display flex, jadi memanjang, dia menyesuaikan. Si ukurannya menyesuaikan dengan si display kita. Display flex dia kan sampai ujung. Nah, jadinya panjangnya tuh tidak dua kali lipat, tapi dia lebih besar gitu, lebih besar dari itu. Terus, dan box 2 mengambil ruang item sebanyak 1 kali lebih banyak. Kalau box 8, box 6, dia mengambil ruangnya 0. Dia emang defaultnya 0. Sedangkan box 4 dia mengambil ruang 2. Jadi 2 box gitu. Kayak 2 box disatuin. Dan box lainnya menyesuaikan. Itu untuk penjelasan dari si value flex grow. Ini sering bisa digunain kayak untuk diisi navigasi atau diisi header. Kayak misalkan contoh aja di sini, misalkan di box 8 di sini masukkan, misalkan di box 8 kan dia bentuknya div, kita masukkan si logo website kita. Di box 6 kita masukkan nama website kita. Di box 4 kita masukkan menunya atau navbar. Di box 6, di box 7 bisa dikosongkan. Di box 2 kita buat pencarian. Nah, itu contoh penerapannya atau penggunaannya gitu. Itu bisa kalian ketika kalian expert gitu atau kalian penasaran banget, kalian akan menemukan hal-hal baru yang kayak jarang orang ketahuin gitu. Karena dari materi Flexbox ini kalian bisa berkreasi sesuai yang kalian butuhin. Kayak ya misalkan kalian pengen buat apa gitu yang aneh-aneh dan yang unik gitu. Tapi bisa dengan kalau kalian kayak paham dengan fungsi-fungsinya, fungsi-fungsi dari properti Flexbox ini kalian bisa gitu gunain dari Flexbox ini. Karena ini mempermudah juga kan, ketika kalian misalkan tadi yang saya jelasin kan, misalkan di box 8 dia logo, di box 6 dia nama website, di box 4 dia navbar. Kalau kalian nggak pakai Flexbox, coba susah nggak? Kita harus nambahinnya banyak gitu kan. Sedangkan ketika kita menggunakan Flexbox kan gampang, yang penting sudah tersusun terlebih dahulu si div-divnya, nanti kalian tinggal masukkan kontennya. Nah, itu gampangnya si Flexbox gitu. Jadi memudahkan kalian dalam berkreasi dan dalam menata website kalian. Terus di sini ada catatan, Flex Grow hanya berlaku pada kontainer Flex dan tidak dapat digunakan pada nilai inline Flex. Nah, jadi si Flex Grow ini dia berlaku hanya untuk display Flex dan dia hanya berlaku di si container Flex. Masuk ke flag shrink. Itulah pokoknya. Nah, kebalikan dari flex grow,
FlexRank memiliki kemampuan untuk melakukan penyusutan atau pengurangan ukuran item Plex jika ukuran kontainer Plex tidak mencukupi. Nah, penyusutan di sini kayak kalau tadi kan Plex Grow dia melebar ya. Nah, ini kebalikannya. Kalau FlexRank dia mengecil gitu atau menyusut. Nah, default FlexRank dia 1, defaultnya 1. Nah, contoh penggunaannya kayak di sini saya pakai FlexRank-nya 4 biar kelihatan gitu. Saya pakai FlexRank-nya value 4 di box keempat dan FlexGrow yang tadi saya komen. Nah, kalian bisa lihat di sini di gambar ini, di gambar kanan, di gambar outputnya, si box 4 dia lebih kecil gitu di antara box yang lain. Karena saya pasang FlexRank-nya 4. Jadi dia menyusut gak tahu 4px, gak tahu 4 apa gitu satuannya. Tapi dia menyusut gitu, menyusut lebih kecil dari box-box lainnya. Dari contoh di bawah dapat kita lihat bahwa box 4 mengalami pengurangan ukuran width atau ukuran lebarnya. Hal ini dikarenakan pada box 4 diterapkan nilai FlexRank sebanyak 4. Dikarenakan lebar kontainer Plex tidak mencukupi untuk semua box sehingga ukuran box 4 secara langsung menyesuaikan diri mengurangi ukuran lebar karena nilai FlexRank telah diatur pada item tersebut. Kalau kita nggak pakai FlexRank, dia nggak bakal mengecil gitu. Dia akan sama kayak box-box lain. Cuman ketika kita pakai boxing, dia mengecil. Itu kegunaan dari FlexRank. Value-nya dia berbentuk integer, tidak menggunakan satuan. Masuk ke Flex basis. Flex basis digunakan untuk mengatur ukuran lebar dari item Flex bernilai sama dengan nilai width. Default value Flex basis yaitu auto. Nah, di sini saya menggunakan Flex basis di box kedua sebanyak 100px. Nah, bisa kalian lihat outputnya. Dia hampir sama kayak tadi Flex Grow. Dia melebar. Kalau Flex Grow dia melebarnya sesuai. Dia satuannya integer. Dan dia melebar kayak menyesuaikan dengan ukuran boxnya. Misalkan kita menggunakan value-nya 2 gitu di Flex Grow. Yaitu 2 kali lipatnya gitu. Kayak memakan 2 kali lebih banyak dari box yang lain. Sedangkan Flex basis dia melebarnya dengan satuan px. Jadi dia melebarnya 100 px. Kayak gitu. Dari contoh di bawah dapat kita lihat bahwa box 2 mengalami penambahan ukuran width, penambahan ukuran lebar. Hal ini dikarenakan pada box 2 diterapkan nilai Flex basis sebanyak 100 px. Flex merupakan shorthand. Nah, kalian juga bisa menggunakan flex gitu, flex doang. Jadi nggak perlu pakai satu-satu kalau kalian ingin menggunakan flex grow, flex range, flex basis. Jadi kalian tinggal menggunakan flex gitu. Terus kalian masukkan value flex grow-nya berapa, spasi, value flex range-nya berapa, spasi, value flex basis-nya berapa. Nah, itu untuk mempermudah juga bagi kita. Jadi untuk mempersedikit gitu, mempersingkat kodingan-kodingan kitanya. Jadi agar tidak terlalu banyak. Nah, contohnya kayak di sini nih. Flex, non. Non tuh ya atau non tuh kalau nggak ada gitu, nggak ada nilainya. Atau di sini bisa flex grow, flex change, flex basis. Itu cara
Di sini apa shorthandnya gitu. Kalian bisa coba-coba sendiri dan ulik-ulik sendiri. Ini berguna banget gitu bagi kita sebagai pembuat website. Nah, mungkin untuk pertemuan ke-1 setelah UTS, yaitu materi tentang Flexbox, cukup sampai Flex Basis. Jika ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan langsung ke saya. Bisa PC ke saya atau bisa di grup, biar lebih enak dan yang lain bisa tahu juga gitu. Dan selamat mencoba bagi kalian, biar kalian paham gitu. Kalian jangan hanya mengandalkan setiap pertemuan saja gitu. Jadi jangan cuma mengandalkan pertemuan pelatihan doang gitu. Sedangkan kita pelatihan hanya 1 minggu 2 kali. Kalau kalian hanya mengandalkan 1 minggu 2 kali, kapan kalian bisa gitu? Kapan kalian bisa lebih dari orang-orang lain? Kapan kalian bisa expert dari yang lain gitu? Di sini tuh kayak di HTML, CSS, JavaScript. Kalau kalian rajin ngulik dan rajin cari tahu atau cari-cari hal baru, kalian bakal lebih lebih gitu dari yang lain. Kayak misalkan kalian udah tahu misalkan materi apa gitu, terus buat kegunaannya buat ini gitu, ngegunainnya gini, kalian tuh bakal kayak, wah dia bisa ya gitu. Kayak bakal memunculkan motivasi buat orang lain. Terus kalian nanti ketika proyekan nggak kesusahan gitu, kalau kalian rajin ngulik dan rajin mencari tahu hal-hal baru. Jadi kalian hanya jangan jangan gitu, jangan hanya mengandalkan dari saya doang. Karena saya di sini kayak mengajarkan kalian basicnya yang sering digunakan. Jadi hal-hal baru, Flexbox banyak gitu. Yang lainnya masih banyak. Cuman saya di sini menyampaikan yang sering digunakan, basic gitu basicnya, dan yang sering digunakan bagi buat dasar kalian gitu penggunaannya. Nah, gitu saja. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan bisa tanyakan ke saya secara langsung atau di grup, atau bisa ditanyakan ke Helpina. Nah, mungkin saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.